Halo teman-teman semuanya, nama saya Ajit. Di sini kita bakal belajar tentang pemrograman web. Nah, kita lanjut lagi untuk sesi pemrograman web ini. Kemarin kita sudah belajar tentang HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, sekarang kita bakal masuk ke Bootstrap. Habis itu kita bakal belajar tentang PHP. Mahasiswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan untuk membuat pemrograman web sederhana yang mampu mendemonstrasikan keterampilan membuat aplikasi web sederhana meliputi HTML, CSS, Bootstrap, PHP, scripting. Membuat struktur menu dengan HTML, CSS, membuat pengolahan data dengan aksi berupa lihat, input, edit, hapus dengan scripting PHP, dan database-nya nanti menggunakan MySQL. Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu menghasilkan aplikasi sederhana berbasis web sebagai bukti kompetensi hasil pembelajaran. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari teori tentang user interface, menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafis, dan juga multimedia, terus mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Nah, ini adalah implementasi rancangan user interface. Ada apa aja? Ada perancangan menu, ada perancangan layout, ada perancangan form fill-in, ada pengaturan style komponen di HTML, perancangan tampilan UI dengan menggunakan Bootstrap Framework. Nah, ini nanti kita bakal belajar Bootstrap Framework. Nah, ini adalah perancangan menu. Ada contohnya, ini adalah single menu tunggal, ini kombinasi multiple menu, kombinasi beberapa menu. Ini kan menunya satu-satu nih. Nah, kalau ini di dalam menu ada menu lagi. Nah, ini. Nah, perancangan menu ada single menu. Single menu ini perlu user untuk memilih antara satu atau lebih item atau memungkinkan multiple selection. Umumnya menu ini hadir tanpa parameter atau instruksi dengan parameter standar. Nah, di perancangan menu di single menu ini ada radio button. Tampilan menu yang bentuk radio button, user harus memilih salah satu pilihan yang diberikan. Terus ada button choice, itu tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. User mengklik salah satu tombol pada tampilan menu, contohnya OK ataupun cancel. Jadi ada choice, pilihan. Terus ada yang dinamakan multiple selection menu atau checkbox. Tampilan menu dengan itemnya diseleksi dapat lebih dari satu. Misalkan hobi kalian sepak bola, terus badminton, kalian lari, terus bersepeda, itu kalian bisa checklist lebih dari satu, misalkan hobi tadi. Terus ada pop-up menu. Pop-up menu ini tampilan menu yang diaktifkan dengan mengklik tombol kanan mouse atau mengalahkan mouse pada area yang ditentukan. Terus ada lagi yang namanya scrolling list book choice. Nah, tampilan menu dengan menggunakan bentuk list box. Terus ada lagi yang namanya scrolling combo box choice. Jadi tampilan menu dengan menggunakan combo box. Nah, kita bakal belajar nanti. Nah, perancangan menu ini masih ada lanjutannya. Single menu ini perlu user untuk memilih antara satu ataupun lebih item atau memungkinkan multiple selection. Umumnya, menu ini hadir tanpa parameter atau instruksi dengan parameter yang standar saja, masih sederhana. Nah, ini kita bakal latihan membuat radio button. Nah, kita ke Visual Studio Code, kita buka Visual Studio Code kita. Kita tunggu. Kita saja kita file, new file, terus di sini kita file, terus save as, terus kita letakkan di sini saja nih. Di sini kita radio button. Radio button.html atau single menu aja. Single
menu .html radio button.html kita simpan. Nah, ini sudah .html, maka kita tulis html doctype, terus ini html, terus di sini kita tambahkan body. Nah, di dalam body kita pakai H3. Setelah itu di sini pilih jenis kelamin. Terus kita bikin form. Nah, di sini kita bikin form. Nah, di sini kita pilih, ada pilihan input. Nah, input di sini kita tambahkan type-nya apa? Type-nya adalah, karena kita radio button, jadi kita pilih radio. Terus kita kasih name, namanya di sini gender bisa. Terus ini value-nya apa? Value-nya kita tulis bisa bentar. Di sini laki-laki. Laki-laki. Terus di sini kita tulis laki. Kita tutup. Kita lihat dulu slide-nya. Nah, ini value laki-laki BR. Oh ya. Kita lanjut lagi ke sini. Kita tambahkan ya agar dia turun ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan lagi input. Type-nya tadi kita tambahkan radio. Terus name-nya gender sama. Terus value-nya perempuan. Sini kita tutup, di sini perempuan. Nah, udah. Terus kita tutup saja. Kita tambahkan enter lagi. PR mungkin 2 aja kan pilihan. Terus kita sini input. Terus kita pakai type-nya submit. Habis itu value-nya kita tulis submit. Nah, terus tutup. Kita simpan. Gampang banget nih. Kita simpan, kita buka di mana? Radio button. Kita klik 2 kali. Nah, ini. Laki-laki, perempuan. Nih, kita bisa klik 2 kali. Kita harus pilih salah satu. Tidak bisa pilih kedua-duanya. Bisa kan kita pilih jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pasti kita pilih salah satu. Nah, di sini kalau namanya ini berbeda, maka dia bisa dipilih keduanya. Nih, misal saya ini gender 1. Simpan. Terus saya lihat. Nah, ini bisa dipilih keduanya karena namanya berbeda. Nah, di sini harus sama. Namanya harus sama. Kalau di sini gender juga. Namanya harus sama agar dia bisa dipilih cuma satu saja. Tidak bisa dipilih 2. Kalau submit sudah. Nah, seperti ini. Sangat gampang membuat radio button. Sekarang kita lanjut lagi ke slide-nya. Radio button sudah, sekarang kita membuat button choice. Nah, gimana caranya?
button, value-nya apa? Oke. Kita buat di sini. File, new file, terus file, save as. Sini. Button choice. .html. Sini berupa button, terus doctype, terus html, terus di sini di bagian body. Di bagian body kita isi H3, pakai H3 judulnya. Terus pilih makanan. Nah, sudah. Terus di sini kita tambahkan form. Nah, di dalam form itu ada input. Input dengan type itu button. Button, terus value-nya apa nih? Value-nya misal nasi goreng. Terus sini kita biar dia enter ke bawah, kita kasih BR. Nah, ini udah kita bikin lagi, ada beberapa pilihan nih. Misal ada menu-menu dari makanan. Kita copy saja biar cepat. Nah, di sini nasi goreng saya ganti misal mie ayam. Terus di sini tuh misal. Terus di sini soto ayam. Nah, sudah. Kasih BR juga sudah di sini. Nah, di sini saya tambahkan input. Input dengan tipe itu submit. Terus value-nya itu submit. Terus saya tutup, terus saya simpan deh. Saya tinggal panggil. Button choice. Button choice. HTML. Nah, ini adalah button choice. Kita tambahkan BR lagi. Biar ada jaraknya. Di sini. Simpan. Terus ke sini. Nah, ini ada button yang bisa kita pilih. Ini namanya button choice. Terus kita submit. Kita bisa pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Kita submit. Seperti itu. Pilih ini, submit. Pilih ini, submit. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari button choice. Ini sama kan? Terus kita bakal belajar caranya checkbox. Jadi checkbox ini bisa dipilih lebih daripada satu. Kalau radio button kan cuma satu pilihannya. Nah, kalau checkbox kita bisa memilih lebih daripada satu. Caranya gimana? Sangat gampang. Tinggal type-nya ini adalah checkbox. Kita bakal buat pergi ke Visual Studio Code. Kita file, new file, file, save as. Terus di sini kita tulis checkbox.html. Ini kita pilih doctype, terus HTML. Di dalam HTML ada body tentunya. Ada body, di dalam body kita pakai H3 untuk judulnya. H3 diisi apa? Kendaraan apa yang Anda
Kendaraan apa yang Anda gunakan? Kendaraan apa yang Anda miliki? Nah, baru di sini kita kasih pom di bawah H3. Bawah 3 kita kasih form. Di dalam form kita kasih input. Terus nah ini type-nya apa? Type-nya adalah checkbox. Terus value-nya, isiannya adalah mobil misal. Terus di sini tutup. Nah, kita tulis teksnya mobil. Terus kita kasih enter. Kita kasih biar sudah. Kita copy saja biar cepat. Nih, sini kita ganti jadi motor. Misal kalian mau apa lagi? Sepeda. Sudah di sini apalagi? Misal kalau kita beli pesawat, kita punya pesawat. Nah, baru sini kita tambahin lagi biar entarnya. Nah, di sini kita tambahkan input dengan type-nya itu submit. Terus value-nya submit. Udah deh, kita tutup. Kita simpan. Kita cari di folder kita. Checkbox. Kita buka, kita lihat gimana hasilnya. Nah, seperti ini. Kendaraan apa yang Anda miliki? Saya punya mobil, punya motor, punya sepeda. Submit. Punya motor dan juga pesawat. Misalkan. Nah, ini bisa lebih dari satu. Karena ini adalah checkbox. Sekarang kita lanjut lagi ke slide-nya. Nah, sekarang ada juga combo box. Nah, dia seperti ini. Dia cuma bisa dipilih satu. Value, pakai select option value seperti ini. Gampang nih. Kita bakal buat juga. Kita ke Visual Studio Code kita lagi. Di sini kita file, save as, terus file save as. Kita file, new file, terus file, save as. Kita kasih nama dia combobox.html. Terus simpan. combobox.html. Terus di sini doc type. Terus html. Terus body. Nah, di dalam body kita pakai H3. A3. Kendaraan apa yang Anda miliki? Kendaraan apa yang Anda miliki? Terus kita enter. Sini kita tambahkan form untuk combo boxnya. Sini cara nulis combo box itu select terus tutup. Nah, di dalam select ini kita pakai option value-nya apa? Bisa pesawat bisa tadi.
Terus kita tutup. Sini pesawat. Nah, terus kita copy saja. Kita paste. Di sini kita ganti jadi mobil. Sini juga mobil. Terus di sini motor. Di sini sepeda. Nah, baru kita kasih BR-nya 2 kali. Biar enter 2 kali dia. R. Nah, terus baru di sini input. Terus type-nya submit. Bisa langsung seperti ini juga. Kita tutup, simpan. Kita buka tadi combo box. Nah, combo box. Ya, ke bawah kita pilih, cuma satu yang boleh kita pilih. Kita submit nih. Seperti itu, sangat gampang untuk combo box. Sekarang kita lanjut lagi nih. Sekarang perancangan menu combination of multiple menu. Combination of multiple menu ada 3. Ada linear sequence menu, adalah menu yang mengarahkan user melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks. Menu ini dijalankan secara step by step. Terus ada lagi yang dinamakan simultaneous menus. Ada menus adalah menyediakan menu aktif pada waktu yang sama dan memungkinkan pengguna untuk memasukkan pilihan dalam urutan apapun. Terus ada yang dinamakan tree structure menus. Menu yang dibagi menjadi beberapa kategori item, misal file, edit, dan juga view. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh perancangan combination of multiple menu. Ya, dalam menu, ada di dalamnya ada menu lagi, terus di dalamnya lagi ada menu lagi. Nah, terus sekarang kita bakal masuk ke Bootstrap. Nah, apa sih itu Bootstrap? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi Bootstrap itu adalah framework CSS untuk membuat tampilan web. Bootstrap itu menyediakan kelas dan komponen yang siap dipakai sehingga tidak perlu menulis kode CSS dari nol. Jadi kita tinggal pakai yang sudah ada di Bootstrap. Tidak perlu menuliskan CSS dari nol. Kita tinggal panggil-panggil aja. Nah, Bootstrap awalnya dikembangkan oleh developer Twitter lalu dibuat open source agar semua orang dapat berkontribusi di dalamnya. Contoh fungsi untuk menggunakan Bootstrap adalah halaman website yang responsif terhadap layar device. Misalkan kita buka di browser, buka di handphone, itu dia responsif menyesuaikan layar. Bila ukuran layar device lebih kecil, maka halaman website akan menyesuaikan. Begitu pula terhadap ukuran layar yang lebih besar. Cara menggunakan Bootstrap. Jadi membuat folder Bootstrap, terus kita lihat nih di dalamnya nih. Nah, cara menggunakan Bootstrap itu kita tinggal kunjungi getbootstrap.com di browser kita. Kita buka browser. Di sini kita buka Bootstrap. Nah, di sini ada getbootstrap.com. Kalian tinggal klik. Nah, di sini kalian tinggal ada di dokumentasi di sini. Nah, di sini ada cara penggunaannya, cara pemanggilannya. Kita ke bagian download dulu. Nah, ini bagian download. Di sini, nah, complete CSS dan juga JavaScript. Nah, jadi kita tinggal klik download di sini. Klik download. Kita tunggu, kita start download. Terus kita open folder. Nah, ada Bootstrap.
saya copy, terus saya pindahkan ke di sini nih, latihan pemrograman web. Saya taruh di sini, terus saya ekstrak filenya, ekstrak here. Nah, udah ke ekstrak, sini ada Bootstrap 5.1.3. Nah, di dalam sini sudah ada CSS dan juga ada JavaScript yang sudah Bootstrap sediakan. Jadi kita nanti tinggal panggil CSS dan juga JavaScript-nya. Nah, sekarang kita kembali ke slide dulu. Nah, ekstrak file Bootstrap yang sudah di-download tadi ke folder yang sudah dibuat. Sudah kita ekstrak tadi. Sudah kita lihat di dalam Bootstrap ada file CSS dan juga JavaScript-nya. Nah, kita bakal ketikkan yang ini di Visual Studio Code dan kita lihat hasilnya. Kita ke Visual Studio Code. Terus kita file, new file, terus file save as. Nah, ingat kita nyimpannya di dalam Bootstrap tadi, di dalam folder Bootstrap. Di dalam folder Bootstrap ada CSS dan juga JavaScript. Nah, di sini kita simpan punya kita. Sini adalah index mungkin. Belajar bootstrap.html, belajar bootstrap.html. Kita simpan. Nah, di sini kita ketikkan coding HTML kita. Sini doctype, terus HTML, terus di sini kita tampilkan head, kita masukkan head. Di bagian head kita masukkan meta chart sheet. Sini UTF-8. Terus kita tutup. Terus di sini juga kita masukkan meta, sebenarnya gak apa, kita tulis saja dulu. Name viewport. Terus content white sama dengan device white. Terus koma inisial scale sama dengan 1. Terus tutup. Terus nah baru di sini kita panggil link rel, terus style sheet, nah di sini href, terus CSS. Di sini kita panggil bootstrap grid main CSS. Nah, kita panggil di folder CSS bootstrap grid main CSS. Bagian head sudah selesai. Sekarang kita ke bagian body. Nah, sudah bagian body, di sini kita tambahkan header. Bagian header. Terus di bagian header kita tambahkan div dengan kelas itu jumbotron. Terus jumbotron fluid
Nah, terus di sini kita pakai div dengan kelas yaitu container. Kita tutup, terus kita pakai div lagi, div dengan kelas yaitu row. Terus di sini div dengan kelas yaitu call. Nah, di sini kita buat H1. Selamat datang. Terus di sini kita pakai div, terus kelas, terus lead. Terus di sini kita tutup. Saya sedang belajar bootstrap. Sudah, ini sudah bagian headernya sudah. Di bawah sini, buah header tadi, kita tambahkan script. Nah, di sini kita panggil JavaScript-nya src EJS, terus kita panggil bootstrap min.js. Terus kita tutup. Nah, kita simpan. Kita buka. Nah, seperti ini nih. Ini yang sudah menggunakan bootstrap. Nah, namun ketika kita sudah menggunakan bootstrap, kita juga bisa masih menambahkan, ini bisa kita seperti ini. Kita masih bisa menambahkan CSS yang kita inginkan. Jadi selain kita menggunakan CSS dan JavaScript yang di bootstrap, kita juga bisa menambahkan CSS sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah membuat style list menu dari yang dibuat tadi. Ini seperti ini, nantinya bakal seperti ini. Ini selamat awal seperti ini tanpa bootstrap. Kalau tanpa bootstrap dia langsung menjorok ke sini nih. Tanpa bootstrap sudah kita atur seperti ini. Namun kita tambahkan style yang ini. Yang ini kita coba tulis di kita di sini. Kita bisa memasukkan style yang itu di sini. Style. Nah, di sini terus kita tambahkan body, itu fontnya, font family-nya Arial, terus koma, Helvetica sama sans serif. Terus bagian navbar kita bisa tambahkan navbar. Di sini kita tambahkan overflow hidden. Terus di sini background color kita pakai stack 333. Terus ini titik navbar A. Kita pakai plot, terus slide, terus font size-nya kita atur 16 pixel.
Bentar. Ini terus color menggunakan align-nya itu menggunakan center, terus padding itu menggunakan 14 pixel dan 16 pixel. Terus untuk text decoration ini noun. Nah, bagian navbar A sudah, sekarang pindah ke drop down. Pakai float itu left, terus titik drop down, titik drop button. Ini sudah. Drop down, font size itu 16 pixel. Terus border itu noun. Terus outline itu noun. Terus color pakai yang white. Terus padding pakai 14 pixel. Terus 14 16 pixel. Terus padding sudah, background color insert. Terus font family itu insert juga. Terus margin pakainya yang 0. Simpan dulu. Terus kita ke bagian selanjutnya. Di sini titik navbar, terus hover, koma, drop down, hover, terus titik drop button. Ini background colornya red. Terus titik drop down content. Di sini display itu pakai yang noun. Terus position pakai yang absolute. Terus background
background color itu pakai hashtag F9 F9. Terus minimal white-nya itu adalah 160 pixel. Terus box shadow, kita pakai box shadow 0 pixel, 8 pixel, terus 16 pixel, terus 0 pixel, terus RGB. Nah, kita pakai RGB di sini. Ini kita pakai 0,0,0,0,2. Sudah. Terus J indeksnya kita pakai 1. Sudah. Titik drop down konten A. Terus kita pakai plot ini noun. Terus colornya kita pakai black. Terus pakai padding 12 pixel sama 16 pixel. Terus text decorationnya kita nonkan. Terus displaynya ini block. Terus text align-nya kita pakai left. Sudah. Ini titik drop down konten hover. Sini background colornya kita pakai hashtag DDD. Terus di sini titik drop down hover. Titik drop down konten itu displaynya block. Nah, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Drop down konten A, drop down konten, backgroundnya sudah. Ini udah. Ini overflow to hidden. Coba lihat. Nah, yang ini. Jadi nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini adalah membuat list menu. Kita bisa pakai itu juga. Div class navbar, home, news, drop down content, linknya. Nih, kita bakal coba nanti. Sekarang di sini kita bakal membuat list menunya. Tadi saya sudah kita buat. Sekarang kita membuat list menunya. Ini kita tinggal tulis ke Visual Studio Code. Kita tulis di bagian sini aja nih. Sini kita tulis div, terus class ini navbar, terus di sini tutup.
di sini href, terus ini hashtag home, terus di sini home, terus di sini href lagi, ini news, terus tutup, terus ini news, terus di sini kita tambahkan div lagi dengan kelas itu drop down, terus kita tutup. Nah, di dalam drop down ini kita tambahkan button dengan kelas yaitu drop button, tutup. Di sini drop down sudah, terus di sini div kelas itu drop down content. Nah, sudah. Di sini href kita kasih hashtag saja. Terus di sini link 1. Terus kita copy aja yang ini nih. Kita paste 2 3. Terus kita simpan. Oh iya, ini bukan grid. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, seperti ini nih. News, ada home, ada drop down. Kayaknya ada yang kurang. Ntar. Benar, ini letaknya di sini. Di sini tetap grid tadi, grid main CSS, simpan. Nah, seperti ini ada home, drop downnya juga ada. Ini adalah contoh penggunaan Bootstrap. Ini kalian bisa pelajari juga, ada banyak di sini. Ada konten, ada gimana untuk gambar yang responsif, komponen, ada carousel. Nih yang bisa di slide seperti ini gambar. Kalian tinggal copy yang di sininya, terus kalian paste di HTML kalian. Kita coba taruh di bagian sini. Kita kan ini gambarnya masih belum ada. Kalau sudah diisi nanti gambarnya, bisa coba-coba nanti lihat di dokumentasi Bootstrapnya. Sekarang kita lanjut lagi ke slide. Nah, ini adalah perancangan layout. Jadi dalam membuat web design, layout berbicara mengenai bagaimana penataan elemen dalam sebuah halaman web dengan baik dan benar. Sebuah dokumen web umumnya memiliki elemen-elemen sebagai berikut nih. Jadi ada headernya, ada navigationnya, ada sidebarnya, ada kontennya, ada footernya. Nah, pengaturan warna di HTML. Jadi pemilihan warna di dalam HTML itu didefinisikan dengan format nama, warna RGB, bisa menggunakan RGB, hexa, HSL, RGBA, dan HSLA. Atau nih, tinggal tulis tomat, orange, violet, light gray, dia langsung memunculkan warnanya. Tahu kalau mau RGB tadi bisa masukkan
RGB-nya ini untuk yang hashtag-nya, ini untuk yang HSL-nya. Jadi sama nih, cuman penulisannya saja yang berbeda. Nah, sekarang nanti di video selanjutnya kita bakal latihan membuat prompt menggunakan Bootstrap. Jadi nantikan saja video selanjutnya.